Beshem ha'af ve'haben ve'ruach hakodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Silakan duduk. Dan kita akan bersama-sama akan mempelajari satu topik perayaan cinta dalam 3 hari-hari rayanya orang Yahudi. 7 hari-hari raya yang ada di Alkitab itu diantaranya adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Roti Tidak Beragi, dan kemudian ada Hari Raya Buah Sulung, ada Hari Raya Pentakosta, dan kemudian ada Hari Raya Awal Tahun atau Hari Raya Rosh Hashanah atau Yom Teruah, kemudian ada Hari Raya Pendamaian Yom Kippur, kemudian ada Hari Raya Tabernakel atau Hari Raya Sukkot. Yang saya kasih warna merah itu adalah hari-hari raya yang terpenting, 3 di antara yang 7. Jadi di antara yang 7 ada 3 hari raya terpenting, dan dari 3 hari raya ini orang-orang Yahudi itu diwajibkan untuk datang ke Yerusalem. Jadi kita akan mempelajari sesuatu kebiasaan atau tradisinya orang Yahudi yang dimana 3 kali dalam setahun mereka harus naik aliyah ke Yerusalem. Jadi untuk apa? Berhak untuk merayakan hari raya. Nah, kata hak ini, hak bahasa Ibrani, bahasa Arabnya hajj. Dari kata hajj ketemu kata haji. Jadi naik haji itu awalnya di Alkitab. Teman muslim kita naik haji juga kan, tapi kita tahu Mekah itu ada di lembah. Sedangkan Yerusalem ada di atas gunung, gunung apa? Gunung Sion. Kenapa tetap dikatakan naik? Karena untuk berziarah ke tempat yang disucikan itu namanya naik haji. Jadi diikuti aja istilah itu. Tapi sebenarnya kata naik haji awalnya itu ada di Alkitab. Di antara 7 ini ada 3 yang penting. Yang pertama adalah Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta, kemudian Hari Raya Sukkot. Ini mereka wajib untuk 3 kali naik haji dalam setahun ke Yerusalem. Biasanya orang-orang Kristen yang katanya mau kembali ke akar Yahudi, mereka mengatakan dari antara 7 ini, Tuhan Yesus itu harus lahir di antara 7 hari raya itu. Kemudian mereka memilih apa? Sukkot, berarti Natal bulan Desember, enggak Alkitabiah katanya. Karena Sukkot itu jatuhnya pada bulan Oktober. Jadinya Yesus itu harus dirayakan kelahirannya bulan Oktober, hari raya Sukkot. Tapi kalau Anda tanya saya, di antara semua 7 hari raya ini, kira-kira mana yang penting? Mana yang paling penting? Paskah. Yes, Paskah. Nanti kita akan mempelajari. Kelahiran Yesus, Natal itu berhubungan dengan Paskah. Loh, Paskah kan kalau enggak Maret kan April, Bu. Natalan kan Desember. Apa hubungannya? Nanti kita pelajari ya. Jadi Natal kita yang akan segera kita rayakan nanti bulan Desember itu justru berhubungan dengan Paskah yang jatuh pada Maret atau April. Nah, hubungannya di mana? Makanya kita harus tahu hari-hari raya. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus harus lahir bulan Sukkot, apa koneksinya? Justru enggak ada koneksinya. Saya akan berikan bukti-bukti supaya kita biasanya kalau mau deket-deket hari Natal gitu kan ada polemikus yang kayak kaset rusak. Setiap menjelang Natalan itu kemudian mengatakan Natal pagan, Natal itu hari raya Dewa Matahari. Begitu bukan? Sering enggak dengar gitu? Makanya kita belajar pagi ini. Ya, karena ini dekat dengan Natal. Tapi sebelum itu, kita akan belajar tentang waktu. Waktu-waktu yang diajarkan oleh seorang raja yang penuh hikmat, namanya Salomo. Dalam Kohelet. Kohelet itu apa sih? Kohelet itu kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah 1 ayat 3-10 kita baca. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan dari yang dipeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Kata Salomo, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Nah, di sini kita lihat untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita semua berurusan dengan waktu. Dan waktu-waktu ini nanti direnungi pada setiap mereka itu merayakan 3 hari raya yang terpenting, yaitu Aliyah, Shalos, Regalim. Shalos, Regalim. 3 hari berhari raya kemana? Ke Yerusalem. Di mana ketentuannya? Ada di Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan hak bagiku. Jadi naik hajinya orang Yahudi 3 kali dalam setahun. Pada zaman ketika Bait Allah itu masih berdiri. Ya, jadi kalau teman Muslim sekali, kalau orang Yahudi harus 3 kali. Nah, Aliyah Releger, apa sih itu Aliyah Releger? Mereka mendaki ke Gunung Sion dengan kaki. Dan karena mereka itu setiap hari raya itu harus pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun dengan regel, kaki, berjalan kaki, regel. Dari kata regel ketemu kata Inggris regular. Kenapa? Karena diulang-ulang. 3 kali dalam setahun, setiap tahun diulang 3 kali. Sesuatu menjadi sesuatu kebiasaan, regular. Wow, jadi kalau Anda mau belajar bahasa Ibrani ada banyak istilah-istilah yang mengarah ke Alkitab lagi. Mengarah ke Alkitab lagi karena bahasa Ibrani adalah ibu dari seluruh bahasa di dunia. Diulang lagi dalam Ulangan 16 ayat 16 ini lebih spesifik mengatakan 3 kalinya ke Yerusalem itu untuk apa? Yang pertama untuk merayakan roti tidak beragi yaitu Paskah. Yang kedua hari raya 7 minggu Pentakosta Shavuot. Kemudian hari raya Pondok Daun Sukot. Nah, Shalos Regalim 3 kali mereka harus berhari raya. Apa sih 3 hari raya ini maksudnya? 3 hari raya ini mereka akan memperingati cinta. Jadi perayaan cinta 3 musim. Dan itu berhubungan dengan kita semua. Apa sih perayaan cinta 3 musim yang dimana pada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Kenapa 3? Karena angka-angka di Alkitab itu selalu ada simbol. 3 adalah angka kekudusan seperti yang ditulis dalam Yesaya 6 ayat 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa kata kudus itu hanya boleh diberikan kepada Allah dengan mengucapkannya 3 kali. Tuhan itu kudus, yes. Tapi apakah Tuhan itu kudus biasa? No. Tuhan itu apakah Tuhan itu sangat kudus? No juga. Tuhan itu extremely kudus. Sehingga untuk menyebutkan kudus kepada Tuhan itu harus disebutkan 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan 3 kali. Kados, kados, kados Adonai Shevaot. Karena Tuhan enggak kudusnya biasa tapi dia extremely kudus. Jadi 3 hari merayakan cinta untuk berhari raya, untuk mengingat kekudusan Allah. Dan kita semua ada di waktu yang linear dan sirkular. Apa itu waktu linear? Waktu linear adalah keadaan kita
Waktu-waktu kita, umur-umur kita, ya, mulai dari kecil, besar, dewasa, menua, dan kemudian mati. Itu waktu linear. Apa yang dimaksud dengan waktu sirkular? Waktu sirkular adalah waktu perenungan kita sebagai seorang yang percaya Tuhan. Ya, kita mengingat kebaikan Allah, kita menghitung berkat Allah yang tak terhitung. Kita peringati pada setiap peringatan hari raya. Itulah waktu sirkular ketika kita merenungkan penyertaan Allah kepada kita. Dan kenapa harus berhari raya? Untuk merayakan cinta. Alkitab kalau dibaca secara serius kayaknya serius. Tapi sebenarnya saya mengatakan kepada Anda semua, Alkitab adalah kisah cinta. Yang dimana Alkitab itu dibuka dengan pernikahan. Jadi suatu lembaga yang ditetapkan Allah, yang didirikan Allah pertama kali adalah lembaga pernikahan. Tuhan menciptakan Adam dan istrinya, ditulis dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 24, itulah lembaga pernikahan. Dan Alkitab kita nanti ditutup dengan pernikahan juga, yaitu pernikahan anak domba di dalam Wahyu pasal 3. Siapa di antara Anda yang suka membaca kitab Kidung Agung? Ada? Kayaknya kitab ini dihindari. Wah, masa kitab suci kok isinya cinta-cintaan melulu? Ada enggak? Ngerti enggak tentang kitab Kidung Agung ini? Kitab Kidung Agung merupakan suatu alegori. Jadi perlambangan yang dimana Tuhan sebagai figur maskulin, sebagai suami bagi umat, sedangkan umat Tuhan ini digambarkan sebagai figur feminin, yaitu mempelai perempuan Allah. Dan ada yang menarik di dalam kitab Kidung Agung ini. Di kitab Kidung Agung ini, orang-orang Yahudi membacanya pada setiap hari raya Paskah. Wah, apa hubungannya? Kok kitab Kidung Agung dibaca pada hari raya Paskah? Aneh. Tapi kalau Anda sudah mengerti isinya, justru orang Kristenlah yang harus membaca kitab ini sebenarnya pada hari raya Paskah. Ada satu ayat yang menarik sekali. Kidung Agung 8 ayat 6, ucapan dari sang mempelai laki-laki kepada gadis sulam, mempelai perempuannya, mengatakan demikian. Simeni chachotam al-libeha, chachotam al-zeroecha, ki asa kamavet ahava, kas'ah kishol, kin'ah reshafeha, rishpe eshal hefetya. Perhatikan ada shal hefetya. Taruhlah aku seperti meterai di hatimu, kata sang mempelai laki-laki. Jadi kata Tuhan kepada umatnya. Seperti meterai pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut, kegairahannya gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Shal hefetya. Seorang rabi Yahudi yang bernama Rashi mengatakan ini adalah ucapan mempelai laki-laki yang berkata kepada kekasihnya, cintaku kepadamu sama dengan kematianku karena aku mati bagimu. Wow. Bukankah ucapan semacam ini seharusnya dibaca oleh orang Kristen? Bukan? Iya kan? Tapi adakah di antara kita membaca kitab Kidung Agung pada hari Paskah ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus? Kayaknya enggak ada deh ya. Jadi nanti coba biasakan membaca ayat ini untuk mengerti kenapa Yesus mau mati untuk kita. Sekarang kenapa harus berhari raya? Kenapa Tuhan kok nyuruh orang itu berhari raya? 7 kali bahkan 3 kali diantaranya itu menjadi sangat penting. Anda tahu ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang diucapkan Tuhan? Tuhan marah-marah, Adam goblok lu. Begitu bukan? Enggak. Tapi Tuhan apa ngomongnya? Adam, di mana kamu? Di situ Tuhan menangisi kejatuhan Adam. Adam, seharusnya aku itu bisa tetap bersekutu dengan kamu, bercakap-cakap.
kita bisa bicara seperti sebelumnya, tetapi karena dosamu kita menjadi terpisah sehingga Tuhan menangis, Adam, di mana kamu? Sehingga pada setiap hari raya Tuhan itu ingin mengenang kembali kedekatan Dia dengan umat manusia sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Makanya di sini kita masuk ke dalam waktu yang sirkular, di mana kita terus menerus secara berulang-ulang bersekutu dengan Tuhan. Di sini salah satu dari contoh di mana Tuhan memang menempatkan umatnya ini menjadi figur feminin seolah-olah sebagai mempelai perempuannya. Sebab yang menjadi suamimu, Tuhan berkata kepada umat Israel, sebab yang menjadi suamimu Baal, ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Demikian juga diulang lagi oleh Rasul Paulus untuk memperingati bahwa kita betul-betul diperlakukan seolah-olah sebagai figur feminin, istri dari Tuhan. Efesus 5 ayat 23 dan kembali Wahyu 21 ayat 9 bicara tentang umat Tuhan sebagai mempelainya. Nah, kitab suci kita Perjanjian Lama disebut oleh orang Yahudi sebagai Tanakh, ya, Tanakh. Dan kemudian di antara Tanakh itu ada gulungan kitab, ada 5 gulungan yang dibacakan pada hari-hari raya. Dan tentu saja hari-hari raya itu satu membacakan kitab Kidung Agung pada hari Paskah, kemudian membacakan kitab Rut pada hari Pentakosta, dan yang keempat di situ Anda lihat yang warna biru bahwa kitab pengkhotbah nanti dibacakan pada hari raya Sukot. Jadi 3 hari raya besar itu membacakan kitab-kitab, dan 2 di antara kitab ini biasanya orang Kristen gak suka baca. Makanya saya harus berbicara tentang 2 kitab ini yang kurang populer di antara orang Kristen, yaitu apa? Kitab Kidung Agung dan kitab Pengkhotbah. Kita mengenal ada negara dengan 4 musim. Kalau tropis seperti kita 2 musim saja ya, musim hujan dan musim kemarau. Tapi untuk negara 4 musim ini ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Musim semi mereka memperingati hari raya Paskah, musim panas mereka memperingati hari raya Pentakosta. Kemudian musim gugur mereka merayakan hari raya Sukot atau hari raya Tabernakel. Nah, pada hari raya Paskah yang dirayakan pada musim semi itu seperti musim seminya kita. Ketika kita jatuh cinta kepada pasangan kita ketika kita usia masih muda. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat kan waktu pacaran dahulu kalau sudah jatuh cinta sepertinya kayak aku mau mati bagimu, I will die for you. Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi ini adalah cinta, jenis cinta I will die for you. Jadi yang dibaca adalah kitab Kidung Agung yang begitu indah, begitu manis antara cinta dari sang mempelai laki-laki dan sang mempelai perempuan. Contohnya Kidung Agung 2 ayat 4. Ya, nanti kalau anak-anak kita jatuh cinta kasih ayat ini supaya dipelajari. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya atasku adalah cinta. Benderanya atasku ya, adalah cinta. Aku cinta padamu, aku mau mati bagimu. Dan di sini ditulis oleh Salomo ketika dia jatuh cinta kepada seorang perempuan. Perempuannya itu perempuan biasa. Ketika Salomo itu jalan-jalan ke kerajaannya, dia pergi ke utara. Ketemu perempuan cantik tapi hitam. Orang biasa. Terus Salomo manggil ajudannya. Panggil itu perempuan. Bawa dia kepadaku. Namanya si gadis sulam. Kemudian si gadis sulam itu kemudian didatangkan. Tapi si gadis sulam ini sudah jatuh cinta dan punya pacar seorang gembala yang ada di kampungnya. Ketika Salomo itu mau ngambil dia,
Si gadis sulam itu, enggak, aku sudah punya kekasih di kampungku, seorang gembala. Dan di situ dituliskan pada saat Salomo itu sudah punya 60 permaisuri dan 80 selir. Berarti ini Salomo masih muda. Anda tahu di akhir hidupnya Salomo berapa dihitung? Ada 700 permaisuri, kemudian 300 selir-selir. Di total 1000. Artinya Salomo terus mencari cinta. Mencari cinta sebagaimana seperti si gadis sulam ini yang menolak cintanya si Salomo. Kisah cinta yang pernah dilihat oleh Raja Salomo pada waktu muda kemudian ditulis atau disunting kembali ketika Salomo itu telah menjadi tua. Dan ketika kitab ini masuk ke dalam kitab suci, deretan kitab suci, ada perdebatan. Masa kitab cinta-cintaan ini kok dimasukkan di dalam kitab suci? Bahkan nama Tuhan cuma disebut 1 kali. Ini mestinya bukan kitab suci, ini novel. Bukan kitab suci. Ada perdebatan. Kita pun berdebat demikian. Masa kitab Kidung Agung itu bicara tentang kesucian? Justru di sini ini adalah perlambangan cinta antara Allah sebagai sang mempelai laki-laki dengan umatnya. Dan disinilah perdebatannya. Ketika orang-orang Yahudi ini masuk ke kitab suci apa enggak? Dibuang apa enggak? Salah satu dari Rabi Akiva itu mengatakan demikian. Shekol haketuvim kodesh, veshir hashirim kodesh kadashim. Seluruh kitab di Alkitab ini adalah suci. Tapi yang tersuci di antara ketuvim itu ada Mazmur, ada Amsal dan seterusnya. Yang paling suci di antaranya adalah kitab Kidung Agung. Wah, jadi Anda tahu kitab Kidung Agung itu adalah yang terkudus di antara Amsal, kemudian ada Ayub dan seterusnya, dia yang paling kudus. Kenapa? Karena bicara tentang kesucian cinta. Dan inilah tulisan dari Salomo, raja yang paling berhikmat. Dan di kitab Kidung Agung itu bicara tentang cinta segitiga. Jadi ada Raja Salomo, raja yang kaya luar biasa, mulia luar biasa, pinternya luar biasa. Terus yang satu lagi, gadis sulam. Ternyata gadis sulam sudah punya kekasih, seorang gembala yang ada di kampungnya. Salomo, alah gembala. Dia merasa nih raja gitu kan. Dia mau membeli cintanya si gadis sulam. Tapi si gadis sulam gak mau. Aku milik kekasihku. Sang gembala ini yang membuat si gadis sulam itu cintanya tertambat. Dan si gadis sulam ini merupakan suatu gambaran dari Hawa yang tidak tergoda. Nah, dan itulah kita semua. Setiap hari kita digoda macam-macam. Digoda keuangan, digoda kekuasaan, digoda seksual. Itu kita. Dan inilah yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Dan si sulam ini adalah orang yang teguh terhadap cintanya si gembala tadi. Dan di sini gadis sulam itu bilang, aku ini cuman mawar Sharon, bunga bakung yang di lembah. Nah, jadi mawar Sharon adalah jenis bunga bakung yang ada di dataran Sharon, ya. Dan dataran Sharon ini ada satu bunga yang sangat indah, bunga liar, bunga yang gak perlu budidaya, gak perlu disirami, dia tumbuh secara liar. Dan si gadis sulam itu mengatakan, mengapa Baginda menyukai aku? Aku cuman mawar Sharon yang murah, ada di lembah, ada di dataran Sharon. Kenapa Baginda menginginkan cintaku? Biasanya kan orang begitu, udah kaya, udah semua, macam-macam perempuan punya, cari yang aneh-aneh. Nah, dia lihat ini si gadis sulam
cantik tapi hitam. Kenapa dia hitam? Karena dia pekerja di kebun anggur sehingga terik matahari itu mengenai kulitnya. Jadi artinya ini menandakan bahwa dia adalah perempuan biasa. Tapi si perempuan biasa ini cintanya nggak bisa dibeli Salomo. Jadi di sini Salomo sedang nulis pada masa tuanya. Dulu waktu aku muda, zaman jaya-jayanya, ada loh cewek yang nggak mau sama aku. Wow. Jadi di sini Salomo mengingat kembali kenangan masa itu. Dan jenis cinta dari si gadis sulam ini kemudian dikutip oleh Yesus Kristus. Kapan? Padahal ini pernah, yaitu dalam Matius pasal 6. Nah, perhatikan di sini kata mawar atau bunga bakung dalam bahasa Yunaninya itu krina atau krinon. Dan kemudian di sini karena bahasa Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani, maka di sini ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus Kristus merujuk kepada si gadis sulam dalam Matius 6 ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung. Nah, bunga bakung dalam bahasa asli Yunaninya itu ditulis dengan krina. Ya, krina, bunga bakung. Krina ini merujuk kepada apa yang ditulis dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 1. Yaitu apa? Mawar Syaron. Tuhan Yesus merujuk kesetiaan si gadis sulam yang tidak takut akan kemewahan. Tidak silau akan kekuasaan, dan dia tetap kekeh mencintai kekasihnya sendiri. Nah, dia tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Keindahannya itu nggak usah pakai tas Hermes, nggak usah ya, nggak usah pakai sepatu yang mahal-mahal, nggak usah pakai diamond. Dia sudah indah. Kenapa? Karena karakter dirinya membuat indah tubuhnya itu dan membuat pancaran cinta di wajahnya. Nah, jadi inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 29 mengatakan, kalau Tuhan Yesus itu ujuk-ujuk nyebut Salomo, artinya ini betul-betul merujuk ke apa yang ditulis dalam kitab Kidung Agung. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Salomo dengan segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga bakung. Dari siapa? Dari si gadis sulam itu. Keindahannya luar biasa, tak terbeli. Cinta yang tak terbeli itulah karakter keteguhan cinta yang dimiliki oleh si gadis sulam. Dari cinta sejati, cinta musim semi ini, maka kitab Kidung Agung dibacakan pada Hari Raya Paskah. Sehingga karena keteguhan cinta dari mempelai perempuannya, sang mempelai laki-laki bicara, I will die for you. Wow, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan setiap kali Salomo menggodanya dengan kekuatan finansialnya, si gadis sulam itu bicara demikian, Ani ledodi fedodili. Aku ini milik kekasihku, kekasihku milikku. Dia ngomong, aku punya kekasih sendiri, kamu gak bisa beli aku dengan kekayaanmu. Kemudian digoda lagi dengan kekuatan politiknya secara militer. Salomo datang dengan segala bala tentaranya untuk meminang si gadis sulam. Si gadis sulam bicara 2 kali. Ani ledodi fedodili. Aku ini milik kekasihku, kekasihku milikku. Kamu tidak bisa membeli cintaku dengan kekuatan politikmu. Nah, kemudian si Salomo itu, waduh, 2 kali ditolak. Ya udah deh, dia mencoba menggoda si gadis sulam ini dengan kekuatan seksual, digoda secara seksual. Nah, itulah kenapa nanti di dalam kitab Kidung Agung pasal 7 seperti ada kata-kata yang agak seronok. Itu adalah godaan si Salomo untuk menggoda si gadis sulam secara seksual memang. Tapi tetap si gadis sulam ini bicara, Ani ledodi fedodili, aku punya kekasihku, kekasihku milikku. Anda tahu tadi
1 kali biasa, 2 kali very, 3 kali extremely. 3 kali si gadis sulam itu menolak cinta Salomo. Akhirnya Salomo, ya udah deh, kamu boleh pergi. Nah, kisah ini kemudian disuntingnya kembali pada masa tua Raja Salomo. Dan inilah yang disebut ketika sang mempelai laki-laki itu mengatakan, Isya Rabah Emunatek. Hai perempuan, sungguh kesetiaanmu itu besar sekali. Dan di Alkitab hanya 1 kali Tuhan Yesus itu bicara seperti ini. Bukan kepada orang Israel justru, tetapi kepada orang asing, yaitu kira-kira kepada siapa? Perempuan Sirofenisia. Tuhan Yesus mengatakan Isya Rabah Emunatek, seperti yang sang mempelai laki-laki itu mengatakan, engkau cantik sekali manisku, tiada cacat celah padamu. Kulam Yahweh Raiti umum enbah. Kamu gak ada cacat celahnya. Cintamu tak terbeli oleh kekayaan Salomo. Dan kemudian di perjanjian baru, iman seperti ini dimiliki oleh seorang perempuan Sirofenisia. Ya, jadi ini nanti kita belajar Alkitabnya itu agak panjang. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menyimaknya. Jadi inilah cinta musim semi yang dimana orang Yahudi itu membacakannya pada setiap hari Paskah. Cinta itu kuat seperti nyala api Tuhan. Shall Hevetia. Kidung Agung 8 ayat 6. Nah tadi saya bilang, kalau memang Yesus itu kelahirannya harus berhubungan dengan 7 hari raya. Yang sebagian orang Kristen itu mengatakan Yesus lahir pada bulan Sukot. Kalau bulan Desember itu adalah pagan. Ada yang bilang begitu kan? Sering diulang-ulang pada setiap menjelang hari raya Natal atau bulan-bulan Desember. Nah sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Kita terhitung sebagai manusia adalah ketika kita lahir ataukah kita sejak ada di janin ibu? Di janin ibu, bukan? Bahkan tradisinya orang Cungko itu umurnya lahir ditambah 1 karena apa? Di rahim ibunya itu dihitung. Ini pun Alkitab bicara demikian. Nah sekarang, kalau memang Yesus itu inkarnasinya itu harus berhubungan dengan hari raya. Dan kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada Desember 25. Nah saya tanya, 9 bulan mundur dari 25 Desember ke belakang, kira-kira kapan? Gampangnya aja ya, 25 Maret. Bukankah antara Maret dengan April adalah hari-hari di mana kita merayakan Paskah? Wow. Itulah yang terjadi ketika malaikat Gabriel datang ke Maria, Roh Kudus akan menaungimu. Dan bayi yang ada di kandunganmu disebut kudus. Saya tanya, inkarnasi Yesus ketika dia lahir ataukah pada saat Annunciation ini? Annunciation ketika bayi atau janin Yesus masuk ke kandungannya Maria dong. Begitu bukan? Nah kalau itu terjadi pada hari raya Paskah, seperti hitungan dari Bapak Gereja. Ini saya nggak ngomong Yahudi. Bapak Gereja. Ya, Tertullianus, Hippolytus, Julius Africanus mengatakan bahwa Annunciation Christi, kabar gembira untuk perempuan perawan Maria itu terjadi pada sekitar 25 Maret. Dan itulah hari raya Paskah bukan? Jadi kalau kelahiran Yesus harus dikaitkan dengan 7 hari raya, ya ini Paskah. Jadi ketika kita merayakan Natal, di situ juga kita memperingati bahwa 9 bulan sebelumnya sudah ada masuknya janin yang kudus itu kepada perempuan suci Maria. Nah,
Mana buktinya? Ada dong. Bahwa Tuhan mengenal kita bukan kita sejak lahir, tetapi sejak di kandungan ibu. Ya, harus ada konfirmasinya. Konfirmasinya di mana? Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ya. Saya baca langsung ayat 16-nya saja. Matamu melihat aku selagi bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan mengenal Daud sejak ada di kandungan ibunya. Demikian pula Kristus kehadirannya ke bumi bukan ketika dia lahir. Tetapi apa? Ketika dia masuk ke perut Maria. Yaitu terjadi pada hari raya Paskah. Dan ini pun dipercayai oleh orang Yahudi dalam Rosh Hashanah 11a. Ya, Rabbi Yehoshua Omer, Benisan, Nifra Haolam pada bulan Nisan. Pada bulan Nisan itu bulan-bulan Paskah. Alam semesta ini diciptakan, kata Rabbi Yehoshua. Benisan, Noldu Avot pada bulan Nisan. Bapak-bapak leluhur kita itu mati. Benisan Niggalu pada bulan Nisan kita itu ditebus karena itu adalah hari Paskah. Mereka keluar dari Mesir pada hari Paskah bulan Nisan. Dan nanti di masa datang kita pun akan ditebus untuk terakhir kalinya pada bulan Nisan. Ini kata orang Yahudi. Bukankah kata orang Yahudi itu bertepatan sama dengan yang dihitung oleh bapak-bapak gereja, yaitu Hippolytus, Tertullianus, yang mengatakan kehadiran Kristus inkarnasi itu jatuh pada tanggal 25 Maret dan itulah Paskah. Ya, jadi jangan takut untuk merayakan Natal 25 Desember karena ini Alkitabiah, ya, bukan pagan. Dan Yesus mati berhubungan pada bulan Paskah. Yohanes 19 ayat 14, inilah hari raya persiapan Paskah. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib pada hari Paskah. Dia datang ke bumi pada hari raya Paskah. Dia mati pada hari raya Paskah. Jadi semuanya berhubungan dengan hari raya Yahudi ini. Nah, itulah hari raya Paskah yang diperingati pada setiap bulan Nisan dan kita membaca kitab Kidung Agung. Nah, sekarang naik. Ya, ini baru satu, ada 4 nanti, masih panjang ini. Ya, dan kita masuk ke musim panas, Kait. Ya, perayaan cinta musim panas, hari Pentakusta, Shavuot. Kalau musim panas ada 2 kemungkinan, 1 panen, 2 gagal panen. Dan ketika panen, jadi artinya keluarga itu diberkati, suami banyak uang, abang disayang. Kalau nanti pas paceklik, panennya gagal, abang melayang. Apakah demikian? Maka orang-orang Yahudi diwajibkan untuk membaca kitab Rut. Karena kitab Rut bicara tentang unconditional love. Sudah menikah. Tidak selalu ada masa indah tetapi ada juga masa-masa sulit. Kalau masa indah itu pada masa pacaran kayak tadi musim semi. Nah ya, jadi di sini ada seorang yang bernama Ruth. Dia cinta secara unconditional kepada mertua perempuannya yaitu Naomi. Dan cinta unconditional ini nanti dilihat oleh Boaz. Dan Boaz melihat cintamu kepada mertuamu unconditional dan kemudian dia jatuh cinta. Ya, kita akan baca di sini sekali lagi. Manusia ditetapkan oleh Tuhan sebagai figur feminin, sebagai mempelai perempuannya. Ya, ve'erastikli leolam ve'erastikli besedek uve mispat uve chesed uve rachamim. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan, kebenaran, dan kasih setia. Nah, kasih setia ini adalah bisa diterjemahkan dengan unconditional love.
dan kasih sayang. Unconditional love telah ditampakkan oleh Ruth kepada Naomi. Ruth itu Bani Moab. Bani Moab dan Bani Amon, dua-duanya ini enggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel boleh menerima bangsa lain untuk menjadi penyembah Allah Israel kecuali Amon dan Moab. Tapi Ruth kan orang Moab. Bagaimana dia bisa menjadi bagian dari jemaat Tuhan? Nah, ini adalah tatanan Alkitab. Bangsa pilihan Tuhan Israel. Bangsa yang lain bukan. Bahkan ada yang dilarang masuk. Tapi Ruth orang Moab. Tapi bagaimana Ruth bisa menjadi nenek moyangnya bagi Daud, raja orang Israel? Jadi Ruth di sini, Ruth adalah gambaran bagi kita, orang Indonesia, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Chinese yang bukan orang Israel, yang tidak masuk dalam hitungan bangsa pilihan Tuhan. Sama seperti Ruth. Tapi kenapa Ruth bisa masuk menjadi bagian dari umat Tuhan? Karena ada penebus. Demikian pula kita bukan orang Yahudi tapi kita bisa menjadi hitungan murid Tuhan, umat Tuhan karena ada penebus. Nah, di sini ada tatanannya di Alkitab. Dan Ruth ini menurut Rasul Paulus adalah bangsa yang dicangkokkan atau ditempelkan untuk menjadi juga bagian dari umat Allah. Kita pun demikian seperti Ruth. Kita bukan umat pilihan Tuhan bangsa Israel, tapi kita adalah bangsa yang ditempelkan sehingga kita adalah bagian dari umat Allah. Ruth adalah kita. Ruth cintanya kepada Naomi. Dia berkata demikian, Naomi punya suami, suaminya mati. Dia pergi dari Bethlehem ke dataran Moab untuk tinggal di sana, tapi kemudian suaminya mati. Gak lama kemudian dua putranya mati dua-duanya, Malon dan Kilion. Tinggallah 3 janda, ya, Naomi, Orpa dan Ruth. 3 janda ini, yang satu janda tua, kemudian ada Orpa dan Ruth. Naomi bilang sama 2 mantunya ini, kalian masih muda, kalian cari aja suami selagi kalian masih muda. Supaya nanti aku kembali saja ke kampungku, kalian cari suami mumpung masih muda. Tapi yang Ruth ini gak mau, yang Orpa mau, yang Ruth mengatakan demikian. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab di mana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di sini ada sebuah pengakuan iman. Ruth mengaku iman, Allahnya orang Israel adalah Allah bagi dia. Dan ini menjadi tatanan bagi orang-orang yang mau mu'alaf, menjadi penyembah Allah Israel, dan itulah Ruth. Dan kemudian si Naomi ini bilang, aku sudah tua, seandainya aku nanti punya anak lagi, gak bisa dong kawin sama kamu. Nah, kita ketika membaca itu kita menjadi heran apa yang dimaksud dengan ini. Jadi ada suatu tradisinya orang Yahudi, kalau ada janda ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak, ya, kemudian kerabat terdekat dari suaminya itu harus menikahi janda yang ditinggal tanpa anak ini supaya dia dapat melahirkan putra. Nah, itu adalah adat istiadatnya orang Yahudi. Nah, kemudian mereka pergi ke Bethlehem dan di situ ada sanak dari suami mendiang suaminya Ruth, yaitu Boaz. Dan kemudian Boaz ini melihat kegigihan Ruth yang mencintai perempuan tua yang gak punya apa-apa, yang miskin. Dan itu membuat Boaz jatuh cinta dan kemudian dia menebus Ruth untuk menjadi istrinya dan menjadi bagian dari umat Tuhan. Jadi walaupun Alkitab mengatakan gak boleh ada
Moab atau Amon masuk ke dalam jemaat Tuhan, tapi dengan cara penebusan, maka kemudian Rut menjadi bagian dari umat Allah. Dan akhirnya Rut melahirkan seorang putra, ya. Putranya ini kemudian melahirkan Isai, Isai melahirkan Daud, Daud melahirkan Salomo dan Nathan, dan urut ke bawah lahir Yesus Kristus. Jadi Anda bisa bayangkan di sini, Rut bangsa asing yang bahkan dilarang masuk jemaat Tuhan, tetapi oleh karena penebusan dia bisa menjadi bagian dari umat Tuhan. Dan itu adalah kita. Kenapa kita menjadi bagian dari umat Allah? Karena ada Yesus Kristus yang bertindak seperti Boas, memperistri kita untuk menjadi bagian dari umat Tuhan. Ya, dia menjadi penebus, Boas menjadi penebus, Yesus Kristus menjadi penebus bagi kita. Dan seperti yang juga digambarkan dalam Keluaran 15 ayat 13, semua pengambilan umat menjadi milik Allah adalah dengan suatu tebusan, ya. Dan inilah unconditional love. Kasih yang tanpa batas, tanpa syarat. Kasihnya Rut tanpa syarat membuat Boas jatuh cinta kepadanya. Dan inilah yang harus diperingati oleh pasangan-pasangan untuk memperingati hari raya musim panas yang gak selalu panen, bisa berarti paceklik, sehingga dalam keadaan apapun diharapkan pasangan milik Tuhan ini jangan meninggalkan satu sama lain. Di sini suami bahasa Ibraninya itu ish, istri bahasa Ibraninya itu isya. Nama Tuhan Adonai Yod-He-Vav-He, kalau disingkat itu Yah, Yod dan He. Laki-laki Ish punya unsur Allah di aksara Yod. Tapi kalau Yodnya itu diambil maka dibaca Esh. Esh itu apa? Api. Seorang laki-laki yang tidak menempatkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia nanti jadi api, isunya marah-marah dan pertikaian. Demikian juga perempuan. Ada unsur Allah dalam aksara he, ya, he. Kalau ini dibuang jadi es juga, jadi api. Jadi suami istri yang tidak menghadirkan Allah, maka rumah tangga itu akan menjadi es, api. Ya, maka harus menghadirkan Tuhan pada setiap musim-musim. Dan inilah garis mesianik yang dapat kita pelajari dari Boas memperistri Rut seorang asing. Lahir Obed, dari Obed lahir Isai, dari Isai lahir Daud, dari Daud Salomo dan seterusnya sampai kepada Yesus Kristus. Dan inilah Rut yang disebut oleh Salomo cucunya, Eshet Chayil, Mimsa Verahok Mi Peninim Mikra. Istri yang cakap, istri yang setia, istri yang jagoan, istri yang menjadi pahlawan. Arti Eshet Chayil ini luas sekali. Siapakah yang mendapatkannya? Bapak-bapak sudah mendapatkannya? Itulah hartamu. Ya, itulah hartamu. Dia lebih mahal daripada permata apapun. Istri yang cakap, yang punya unconditional. Dalam kehidupan berumah tangga nggak selalu panen, ada pacekliknya, maka dibutuhkan unconditional love. Ya. Nah, sekarang masuk musim gugur. Ini adalah cinta ketika kehidupan pernikahan itu mencapai angka 30 tahun dan seterusnya. Kisah cinta antara aki-aki dan nenek-nenek. Kita nanti juga akan mengarah ke situ ya. Dan di setiap musim gugur dibacakan kitab pengkhotbah. Yaitu apa? Musim gugurnya manusia. Di atas usia 50 tahun. Di mana manusia itu menghadapi musim-musim gugur. Mereka membacakan kitab pengkhotbah. Ayo siapa yang suka membaca kitab pengkhotbah? Enggak enak. Isinya sia-sia melulu. Kayak
mau mati gitu. Nah memang karena kitab pengkhotbah adalah filsafat kematian dan kalau kita membacanya secara benar ada keindahan yang luar biasa. Ini ditulis oleh Raja Salomo. Anda tahu Raja Salomo raja yang paling berhikmat, pinternya luar biasa. Hikmatnya bahkan lebih banyak daripada pasir di laut. Bayangin nih. Kata-kata penting dari seseorang adalah kata-kata sebelum dia mati, bukan? Nah, jadi ini adalah kitab terakhir yang ditulis oleh Raja Salomo yang artinya kitab pengkhotbah ini adalah wasiatnya. Kalau ini wasiat artinya ini adalah kitab terpenting bagi kehidupan Salomo. Penulis dari kitab pengkhotbah atau kitab Kohelet itu. Nah, di kitab Kohelet ini, wow, Anda tahu tadi di kitab Kidung Agung dikatakan bahwa dia punya 60 permaisuri, 80 selir-selir. Ditolak cintanya oleh si gadis sulam. Sehingga dia sepanjang hidupnya mau cari. Kapan aku pernah punya perempuan seperti si gadis sulam ini. Dia cari terus. Dia tidak menemukan satu pun seperti si gadis sulam. Sampai istrinya dijumlah 1000. Cinta seperti si gadis sulam ini gak pernah ada. Wow. Jadi cinta seperti si gadis sulam adalah the luxury that Solomon couldn't have. Cinta seperti gadis Salomo adalah kemewahan yang Salomo tidak pernah dapatkan. Termasuk ketika Salomo mengatakan istri yang cakep siapa yang punya? Aku gak punya loh, yang punya Boas, kakekku. Aku gak punya. Dia cari di antara 1000 istri-istrinya gak ada yang seperti Ruth, gak ada yang seperti si gadis sulam. Maka Anda tahu raja yang poligaminya top seperti Salomo. Tuhan itu kadang-kadang aneh. Seorang poligami kemudian ngasih nasihat monogami. Tuhan kan komedi. Wow. Satu-satunya leluhur Israel yang istrinya cuma 1 itu cuma Ishak. Tapi Ishak gak pernah bicara sekalipun tentang monogami. Tapi orang yang bicara tentang monogami Salomo. Bukankah ini ironis? Justru dari hikmat Salomo kita mendapatkan tatanan monogami. Ya, orang Yahudi itu enggak dilarang loh. Kalau punya istri 2, istri 3, istri 4 enggak ada larangannya. Tapi Anda lihat hari ini orang-orang Yahudi prefer untuk monogami. Kenapa? Karena ayat ini. Ya, ayat ini sengaja saya kasih kata 1. Jadi ini terjemahannya agak beda dengan terjemahan LAI. Bacanya begini. Nikmatilah hidup dengan 1 istri yang kau kasihi. Kenapa saya tambahkan kata 1? Karena bahasa aslinya nulis bentuk singular. Ya, maka lebih baik diterjemahkan nikmatilah hidup dengan 1 istri yang kau kasihi. Re'echayim im isya singular. Asher ahavta. Seumur hidupmu yang hevel ini. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dan hidup dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di atas matahari. Salomo mengatakan kamu punya istri 1, nikmati sampai kamu mati. Seorang poligami ngasih wejangan seperti ini. Dan inilah yang kemudian diikuti dan juga kemudian dikukuhkan kembali di dalam perjanjian baru. Re'echayim im isya asher ahavta. Pandanglah kehidupan bersama 1 istri yang kau kasihi. Nikmatilah hidup bersama dengan 1 istri yang kau kasihi.
Ya, kenapa? Ini juga berhubungan dengan Maleakhi 2 ayat 15 yang bicara tentang kesetiaan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan ilahi. Jadi pernikahan Anda adalah kesatuan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri di masa mudanya. Istri masa mudanya. Jangan salah baca ya. Bukan istri muda, tapi istri masa muda. Ya. Bacanya harus lengkap. Istri masa muda, bukan istri muda. Ya. Diulang lagi oleh Salomo. Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan satu istri masa mudamu, bukan istri mudamu. Ya, perhatikan seorang poligamis bicara monogamis karena dia sudah melihat semuanya sia-sia. Anda cuman butuh satu cinta dari seorang istri. Tepuk tangan semua. Peluk istrimu. Peluk istrimu. Satu-satunya istri yang kukasihi. Ya, wow ini. Kalau Anda seumur saya, ya, Anda seumur saya, tahun 90-an lagu ini ngetop banget. The Commodore Lionel Richie. Ya. Dan ini sebaiknya adalah suatu perjalanan hidup yang dilalui oleh satu orang laki-laki yang jatuh cinta kepada satu perempuan. Jatuh cintanya bukan sekali, tapi dia jatuh cinta 3 kali kepada satu perempuan. Seperti yang kita pelajari tadi, di musim semi, laki-laki itu jatuh cinta kepada seorang perempuan muda. Ya. Kemudian di musim panas, si laki-laki itu jatuh cinta kembali kepada perempuan yang sama ketika si perempuan itu memiliki anak. Si laki-laki itu jatuh cinta kembali. Setelah anaknya itu dewasa, kemudian menikah, tinggal di rumah yang berbeda, papa dan mama yang sudah tua ini tinggal berdua lagi. Dan di situ si laki-laki ini jatuh cinta kembali kepada satu istrinya yang dulu itu. Dia jatuh cinta pada masa tuanya di musim gugurnya. Jadi di sini ada dia menjadi 3 times a lady. Kamu ladyku yang pertama, kedua, ketiga, orangnya sama. Ya, jadi ini bagus dinyanyikan untuk pernikahan 30, 50, ini bagus sekali. Yang nyanyi harus suaminya, ya. Thanks for the times that you given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of rainbow, there's something I must say out loud. You once, twice, 3 times a lady. I love you. I love you. Saya punya request. Kapan nanti kalau Pak Roni ulang tahun pernikahan 50 nyanyi lagu ini. 3 times a lady, aku jatuh cinta kepada satu perempuan yang sama 3 kali. Dan inilah hartamu. Kamu cuma cukup satu harta, seorang yang menjadi hartamu, milikmu sampai kamu mati. Nah, itulah cinta yang sudah kita pelajari mulai dari musim semi, jatuh cinta kepada seorang perempuan yang sama, musim panas jatuh cinta kepada perempuan yang sama yang telah menjadi istrinya. Kemudian jatuh cinta pada masa tuanya pada musim gugur. Nah, musim kan ada 4 ya. Tapi orang Yahudi kok cuman memperingati 3 kali aja. Ini bukan tanpa sebab.
Karena di musim terakhir, yaitu musim dinginnya kita, di mana daging kita menjadi dingin, yaitu kematian kita, dan itu adalah awal dari kekekalan kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Apa yang terjadi di langit baru dan bumi yang baru? Apa yang terjadi? Pernikahan anak domba. Jadi 3 kali hari raya kita rayakan di bumi. Hari raya yang keempat kita rayakan di langit baru dan bumi yang baru. Seperti yang ditulis dalam Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantennya telah siap sedia. Kita semua jemaat Kristus mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai yang setia, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan itulah kesanggupan kita, dan kita menjadi ready untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru, untuk menyongsong pernikahan anak domba di kekekalan kita. Ada amin semuanya? Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya undang para musisi dan singer untuk bersama-sama menyanyikan waktu Tuhan. Kita telah belajar tentang waktu-waktu. Waktu kehidupan kita yang linear dan juga yang sirkular, yang dimana menjadi perenungan kita untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang tak terhitung. Semua indah pada waktu
Engkau